Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Niswatul Lutfiyah. Saya adalah mahasiswi magang semester 7 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Jurusan saya adalah Pendidikan Agama Islam. Alamat saya di Desa Tandulodo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Itu sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya, hari ini saya ingin berbagi ilmu sedikit tentang sumber hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajaran tentang sumber hukum Islam berikut ini. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati para ulama adalah: yang pertama, Al-Quran; yang kedua, hadis; yang ketiga, ijma'; yang keempat adalah qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk isim masdar dari kata qoro'a, yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan, yang berarti dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Adapun pengertian yang lain menurut para pakar Al-Quran, yang pertama, menurut Muhammad Ali Al-Swabuni, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir atau bersambung. Yang kedua, menurut Muhammad Mustafa Al-Salabi, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan lafadz dan maknanya. Yang ketiga, menurut Khudori Baik, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dasar dan kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan menempati kedudukan pertama dari sumber hukum yang lain. Sebab Al-Quran merupakan dasar hukum tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat umum atau kulli, tidak membicarakan soal yang kecil-kecil atau juz'i. Artinya, tidak satu persatu masalah dibahas dalam Al-Quran. Karena itu, Al-Quran memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan hadis merupakan penjelasan utama bagi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran hanya memuat pokok-pokok yang meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Dasar Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 49 dan surat An-Nisa ayat 105. Dalam surat An-Nisa ayat 105,
yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang karena membela orang-orang yang khianat. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum, yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum ada 3. Yang pertama yaitu tidak menyulitkan atau memberatkan. Maksudnya, Al-Quran dalam menetapkan hukum tidak memberatkan bagi manusia. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua, meminimalisir beban. Maksudnya, Al-Quran dalam menetapkan hukum juga menyedikitkan beban. Dapat dilihat dalam rukhsah di beberapa jenis ibadah, seperti menjamak dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan, dan juga dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Maksudnya, Al-Quran dalam menetapkan hukum bertahap dalam pelaksanaannya. Contohnya, dalam mengharamkan khamar ditetapkan dalam 3 proses. Yang pertama, menjelaskan manfaat khamar lebih kecil dibanding akibat buruknya. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Yang proses kedua, melarang pelaku sholat dalam keadaan mabuk, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 43,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Yang proses ketiga, menegaskan hukum haram kepada khamar dan perbuatan buruk lainnya. Dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Dijelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Yang artinya, Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang kedua, sebagai pembenar dan penyempurna kitab sebelumnya. Dijelaskan juga dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Yang artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Yang ketiga, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dijelaskan juga dalam surat Al-Fussilat ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang terakhir, sebagai pelajaran dan penerang bagi umat manusia. Dijelaskan dalam surat Yasin ayat 69 dan surat An-Nahl ayat 89. Dalam surat Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Yang artinya, Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Dan dalam surat An-Nahl
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Pengertian dari hadis: hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Para ulama ahli usul fikih menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukan keterangan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam mengambil dari beberapa dalil Al-Quran, baik nakli maupun akli. Di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 32, Surat Al-Hasyr ayat 7, dan Surat Al-Ma'idah ayat 92. Dalam Surat Ali Imran ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatlah kalian Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Lalu dalam surat Al-Hasyr ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan dalam surat Al-Ma'idah ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasula wahdharu. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah. Kedudukan hadis juga dijelaskan dalam hadis riwayat Malik. Hadisnya adalah Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih. Yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Oke, itu tadi adalah video pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Yang kita sampaikan hari ini masih 2 ya, yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Dan ijma' qiyas akan disampaikan pada minggu depan. Setelah ini saya akan memberi tugas kepada adik-adik semua. Tugasnya yaitu mereview kembali materi pada hari ini, ditulis pada kertas folio dan dikumpulkan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.